Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu ya. Alhamdulillah. Gimana Ibu, sehat Bu? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mohon izin saya meluangkan waktu untuk saya bisa mengambil wawancara ke Ibu mengenai ilmu etika dan rujukan moral. Mohon izin Ibu, ini tugas dari calon guru pembela yang masih proses untuk belajar saya sendiri. Mohon izin Ibu, nanti ketika hasil wawancara ini saya upload ke LMS ataupun ke YouTube milik saya ya. Baik Ibu ya, pernahkah Bu di dalam melaksanakan tugas Ibu sebagai kepala sekolah Ibu mempunyai kasus atau masalah yang mungkin berada di kerja Ibu seperti ilmu etika ataupun rujukan moral seperti itu? Memang untuk setiap lembaga itu pasti setiap tahun memiliki tantangan tersendiri ya, termasuk dalam hal ilmu etika tersebut. Untuk tahun ini di PPSP yang saya anggap agak ribet ya, tapi saya merasa tetap bisa melaluinya, yaitu dengan salah satunya, kalau boleh izin saya cerita ya, itu di awal tahun ajaran di sana biasalah kalau di TK itu memang orang tua itu kan banyak sekali yang ingin sulit untuk melepas anaknya yang awal, apalagi untuk anak-anak yang baru pertama sekolah. Jadi banyak dari orang tua yang bagaimana caranya agar dia selalu bisa dekat sama anaknya. Itu yang menjadi kita menerapkan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama ibu guru termasuk warga sekolah. Jadi di saat 2 minggu saat MPLS kita memberi kesempatan untuk orang tua bermasuk 1 minggu pertama. Di minggu kedua itu kita kasih jarak, jadi tidak langsung lepas anak itu. Boleh orang tua mengantar untuk anak-anak yang sudah mandiri, boleh mengantar sampai di pintu gerbang. Waktu minggu pertama masih boleh sampai kelas, jadi biar anak-anak merasa nyaman. Karena kami ada transisi PAUD dan SD, tapi transisi dari rumah ke TK. Jadi itu yang kita buat senyaman mungkin, anak-anak tidak merasa ada putus ya di dalam hal ini, khususnya untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam adaptasi. Nah, di saat 1 minggu aman ya, karena anak-anak masih bisa. Nah, di saat minggu kedua itu sudah mulai berjarak, itu yang sudah mulai terlihat aksinya ya, namanya anak itu udah nangisnya di pintu gerbang, orang tua dengan segala dalih yang antarkan minum dan sebagainya. Nah, proses itu sudah kita lalui. Saya lihat ya, saya pantau per kelas, kami ada 9 kelas TKB, 7 kelas TKA. Khususnya yang TKA ternyata ada kendala di 1 kelas, yaitu di kelas anak. Kebetulan yang mungkin saat ini berbeda. Kami sudah dengan segala cara membujuk ya. Jadi orang tua itu sudah keluar dari situ. Anak ini tidak berhenti dalam waktu kurun 1 jam nangis, tidak. Kalau teman-teman yang lain, kita dengan cara-cara yang lama, kita membujuk, kita dengan bermain dan sebagainya, itu sudah bisa mungkin nangis paling lama ya sampai 15 menit. Ini 1 jam tidak berhenti. Itu yang kami adakan. Lalu mau nggak mau ya kita manggil lagi orang tua. Orang tua datang, dia sudah mulai ada. Nah, tetapi dia tidak harus melihat ada orang tua di situ, walaupun tidak di kelas, dia hanya di luar gitu. Nah, kita sudah mencoba dengan segala cara, ternyata masih tetap, dan itu 2 minggu itu masih tetap begitu. Akhirnya ada apa?
Lalu terus kita kasih waktu 1 minggu lagi untuk menanyakan kepada orang tua. Kenapa khusus anak ini berbeda? Bahwa kita harus menggali lebih lanjut kenapa Filsa ini berbeda dengan teman-teman. Ternyata setelah dirunut dari orang tua, karena memang tanpa sadar orang tua itu menceritakan tentang penyakitnya kepada keluarga termasuk anaknya. Itu yang dia masuk dalam mindset anak bahwa dia akan meninggal oleh orang tuanya, ibunya itu. Jadi dia merasa kalau sudah itu sama terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Jadi kalau di rumah itu ibunya nggak ada di depan matanya, dia sudah menangis. Nah itu yang ini bagaimana yang harus kita lakukan. Kemudian kita kasih jangka waktu sekitar 1 bulan untuk menelaah. Jadi 2 minggu itu sudah, 1 minggu kemarin itu dalam proses asesmen awalnya, 1 minggunya lagi adalah kita ikut terjun, kita ikut andil, kita melihat, observasi, penampakan. Lalu kita bertanya kepada anak. Nah terus saat itu win-win solutionnya kita ambil adalah 1 bulan itu orang tua boleh menemani, namun dia di luar. Menemani di luar, lalu kita buat berjarak. Bulan kedua anak itu sudah mulai nyaman, tapi masih ada orang tua. Nah, menangis karena kami ada moving di sentra, jadi anak-anak itu moving di situasi yang berbeda. Itu yang membuat anak itu menangis kembali, karena adaptasi yang berbeda dengan guru yang berbeda. Jadi harus pemahaman lagi untuk anak. Jadi di bulan kedua adalah tugas orang tua dan guru sentra untuk memahami anak-anak khusus untuk desa tersebut. Jadi prosesnya tahapnya satu-satu. Jadi ya syukur di bulan kedua dia sudah mulai tidak menangis. Yang awalnya menangis panjang, ini sudah mulai berkurang. Lalu kita kasih apresiasi termasuk yang biasanya kami memberikan penampilan anak itu untuk anak-anak yang sudah tanda kutip sudah mandiri. Tapi khusus yang ini kita beri kepada anak-anak yang memiliki adaptasi lambat. Khususnya jadi kami kebetulan ada dikasih kesempatan untuk tampil di GSD di Converse itu. Di sana itu kita ubah siasat agar ternyata bukan hanya di Filsa aja, di kelompok 6 aja. Nanti ada beberapa anak yang adaptasinya memang lambat tapi tidak separah Filsa. Jadi kita buat istilahnya strategi agar kemandirian dan percaya diri dia makin bertambah. Yaitu dibuat penampilan berupa gerak dan lagu, ternyata itu efektif sekali. Jadi di saat anak-anak tampil dan dia melihat, memang awalnya dia masih menangis, kaget ada yang melihat dan sebagainya, tapi kita bujuk lagi, ternyata dia bisa. Dan memang kita lepaskan dengan mungkin berbeda dengan TK-TK lain yang sudah mandiri, sudah ini kenapa kok YP beda yang A, tapi kalau yang B-nya kan anak-anak sudah mandiri. Yang A-nya kenapa? Mungkin ada pertanyaan dari yang lain gitu, tapi setelah lalu di saat kita dikasih kesempatan untuk bercerita di forum itu menjadi hal yang berbeda. Mereka bertepuk tangan karena melihat ada misi tersendiri khusus untuk anak tersebut. Nah, memang itu tadi ya, kalau kita kaitkan dengan dilema, kita punya aturan, tetapi hal-hal tersebut bisa kita kondisikan karena ada sebab. Jadi itu mungkin itu bisa kita terapkan di waktu yang di masa dulu gitu loh, khusus yang sekarang karena banyaknya anak-anak yang memiliki tanda kutip adaptasinya lambat banyak sekali pasca pandemi. Jadi mau nggak mau ada hal-hal yang kita rubah tapi dengan kesepakatan warga sekolah. Dan alhamdulillah itu berhasil. Filsa sekarang sudah memiliki kepercayaan diri, terus orang tua pun sudah bisa tenang kembali karena
dia harus melakukan terapi-terapi kan, seperti kemoterapi yang membutuhkan waktu, harus berpisah sama anaknya. Nah sekarang ini alhamdulillah Pirsa sudah bisa melepas itu yang memang proses di bulan ketiga dan bulan keempat kemarin. Dan ini sudah menjelang sudah 1 semester, Pirsa sudah normal sama seperti teman-teman yang lain. Baik Bu, wah senang sekali mendengar cerita Bu Dia ya. Jadi kalau saya dengarkan tadi Bu, seperti langkah-langkah prosedur, kemudian hal-hal yang efektif yang harus dilakukan oleh seorang ibu sebagai kepala sekolah itu mengenai dilema etika yang barusan Ibu ceritakan Bu. Ya alhamdulillah tadi sudah Ibu lakukan dengan tepat. Kemudian Bu, di sini tadi Ibu sudah menceritakan tantangannya kalau muridnya seperti ini itu bagaimana. Dan saya sudah mendengarkan Bu, luar biasa sekali Bu ya. Kemudian Bu, sebelum ini saya mengakhiri wawancara ini Bu, mungkin ada hikmah atau hal yang bisa Ibu petik dari pengalaman tentang cerita dilema etika yang Ibu sampaikan tadi pada saat betul begini. Ada hal tertentu yang kadang kita itu di satu sisi kita merubah mengupgrade lagi aturan-aturan lama, dan itu kadang-kadang menjadi bumerang buat kita, karena otomatis teman-teman, guru ataupun yang sudah merasa di zona nyaman, ini kenapa harus ada orang tua, kenapa ini termasuk anakku alam dan sebagainya, yang ada tanda kutip harus kita siap untuk itu. Tapi syukur alhamdulillah hikmahnya kita sering melakukan komunikasi bersama melalui briefing pagi. Jadi setiap ada dilema atau saat ada permasalahan, kita ungkap bersama, dan itu menjadi permasalahan bersama, bukan permasalahan kelas atau individu. Jadi dan itu menjadi ditangkap positif oleh teman-teman semua, teman-teman guru maupun mahasiswa. Itu yang kita merasa yang mungkin awal ini hanya di skup kecil, kenapa enggak kita buka di skup besar, karena kemungkinan di tahun selanjutnya ataupun akan bisa hal itu bisa dilakukan oleh kelas-kelas yang lain ya. Baik Bu, wah menyenangkan sekali tadi. Alhamdulillah saya mendengarkan begitu luar biasa penjelasan Ibu. Ya, yang jelas untuk pengambilan keputusan kita seperti yang Ibu katakan tadi, kita tidak bisa hanya melibatkan diri kita sendiri atau satu pihak, tetapi banyak pihak yang harus kita libatkan sehingga bisa memunculkan sebuah keputusan yang tepat. Baik Ibu Dia, terima kasih atas cerita ataupun wawancara pada hari ini, menyenangkan sekali. Mudah-mudahan dari pengalaman Ibu saya juga bisa untuk belajar atau bisa mempraktekkan keputusan yang tepat yang pernah Ibu lakukan. Terima kasih atas waktunya Ibu Dia. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semoga bermanfaat ya. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak Asri. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Asri. Ya, Gimana kabarnya hari ini Pak baik, Asri? Bu. Baik. Ibu sehat? Alhamdulillah, Bapak sehat juga ya Pak. Semangat Bu ya. Iya. Pak Asri, Ya. ini minta maaf Pak Asri, saya minta waktunya sebentar Boleh, Bu. untuk mewawancarai Bapak. Yang mana untuk hal yang saya lakukan ini untuk tugas saya calon penyelenggaraan. Di sini saya mau menanyakan Pak Asri, Ya. selama ini adakah Bapak menemukan sebuah masalah dilema etika atau rujukan moral yang mungkin pernah Bapak alami di sini? Iya, ya Bendang, kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di sekolah ini, ya saya pernah menemukan masalah di sekolah yang memang menjadi sebuah dilematis bagi kita sebagai pihak sekolah untuk membuat keputusan yang harus kita keluarkan. Nah, contohnya misalnya ada siswa yang mohon maaf umurnya sudah lewat, kemudian dia anak itu nilai pelajaran di sekolah itu sangat rendah, jadi kita sangat dilematis untuk antara menaikkan ke kelas dan tidak. Dimana kalau kita tidak naikkan kelas, otomatis dia akan umurnya semakin bertambah dan semakin tua, sehingga dia akan semakin lama di sekolah. Kalaupun kita naikkan, juga akan berpengaruh ke anak tersebut, karena bisa saja anak itu tidak diterima di sekolah yang jenjang yang lebih tinggi. Mungkin seperti itu Bendang yang permasalahan yang pernah kita alami yang bersifat dilematis. Iya Pak ya, memang Iya. luar biasa ya untuk tugas kita ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu Pak Asri, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan seperti kasus tersebut itu seperti apa Pak Asri? Iya Bu Endang, kalau misalnya kita menemukan kasus tersebut, hal-hal yang menurut saya yang memang efektif untuk kita laksanakan itu ada beberapa langkah. Yang pertama, otomatis kita mengenali dulu apa kasus yang terjadi. Kita mengenali apakah di balik kasus itu ada hal yang memang bertentangan di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan siapa sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian setelah kita sudah menemukan yang terlibat dalam tersebut, kita mencoba untuk mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data, kemudian mencari fakta, kenapa kasus ini terjadi, apa yang melatar belakangi. Kemudian setelah kita sudah mendapatkan, otomatis kita mengadakan rembuk dengan yang langsung siswa yang bersangkutan. Kita mungkin interview atau wawancara, di mana letak permasalahannya, kenapa terjadi. Nah, tentunya dengan tetap memperhatikan tadi asas kekeluargaan, artinya anak itu tidak terbebani dengan artinya dia sudah bermasalah Bunda, terus kita interview lagi dengan banyak pertanyaan, takutnya anak itu makin terbebani. Jadi kita pintar untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu tadi yang memperhatikan asas norma-norma kekeluargaan. Baik Pak, tadi saya sudah mendengar langkah-langkah Bapak sangat prosedur dan bagus sekali ya Pak ya yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Kemudian Pak Asri, boleh saya tahu mungkin hal yang termudah selain langkah-langkah yang Bapak lakukan itu menurut Bapak apa? Kalau hal yang termudah yang artinya jalan pintas ya kita mungkin artinya tidak memperhatikan prosesnya yang panjang berhenti dari awal sampai akhir. Kalau hal yang termudah yang mungkin bagi saya kita langsung mengidentifikasi siswa yang bersangkutan, langsung kita panggil, kita duduk bersama, kemudian kita mencari tahu permasalahannya. Nah, mungkin tanpa harus melibatkan dulu wali kelasnya, gurunya atau sebagainya, kita artinya face to face aja dulu antara kesiswaan dengan siswa yang bersangkutan. Nah, setelah kita sudah merasa bahwa permasalahannya sudah cukup jelas, sudah clear, nah kembali ke saya sebagai pembuat keputusan untuk memberikan apa yang harus saya putuskan, dari permasalahan tersebut. Artinya dalam tanda kutip sanksi apa yang harus kita berikan. Tentunya sanksi yang kita berikan itu sanksi yang satu tidak memberatkan, kemudian mengandung nilai-nilai edukasi, yang ketiga tidak merugikan siswa yang bersangkutan dan juga tidak merugikan bagi kita yang membuat keputusan. Ya, kedua belah pihak itu sama-sama
tidak dirugikan. Artinya semuanya mendapatkan hal-hal yang positif, yang baik dari masyarakat tersebut. Baik, Mungkin begitu Bapak. Bendang. Wah, sangat jelas sekali Pak Asri. Mudah-mudahan nanti saya ke depannya bisa mengambil contoh dari Bapak. Langkah-langkah yang Bapak ambil tadi untuk memutuskan suatu keputusan atau pengambilan keputusan sangat lengkap dan sangat jelas sekali. Saya kira Bendang artinya langkah-langkah mungkin yang saya terapkan selama ini artinya tidak monoton bahwa itu yang saya harus terapkan. Artinya saya tetap juga akan memerlukan masukan-masukan dari guru-guru yang lain. Mungkin guru si A punya step-step yang lain, guru si B-nya itu di antara hal-hal yang berbeda kita bisa memadukan menjadi suatu suatu langkah prosedur yang semuanya ada terlibat di situ. Artinya bukan saya sepihak aja Bendang saja ya Pak ya. Yang melakukan itu. Saya tetap membutuhkan masukan-masukan dari guru yang lain. Wah, luar biasa sekali ya Pak Asri. Mudah-mudahan nanti saya bisa contoh hal yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan. Baik Bapak, terima kasih untuk waktu yang Bapak sempatkan untuk saya bisa mewawancarai Bapak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang hari ini bermanfaat buat saya juga Pak. Tentunya mudah-mudahan Pak Asri selalu sehat, selalu panjang umur dan bisa mengambil keputusan secara tepat dan secara bijak. Secara bijak ya Pak ya. Tidak merugikan semua pihak yang tidak ada di situ. semua pihak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa lagi Pak Asri.